Lebaran, momen yang paling ditunggu bagi umat muslim di seluruh dunia. Tempat di mana berkumpulnya sanak family untuk saling memaafkan. Dan tak lupa opor ayam yang selalu menemani kebersamaan keluarga. Selain itu, sajian di meja tamu juga tak kalah penting untuk disiapkan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, Kongguan dikenal sebagai salah satu sajian yang identik dengan perayaan Lebaran. Bahkan karena sudah dianggap sebagai sajian wajib ketika Lebaran, tak jarang kaleng biskuit Kongguan yang sudah kosong pun akan tetap digunakan sebagai wadah sajian, mulai dari kue kering buatan ibu-ibu kompleks hingga rengginang. Ayo, siapa di sini yang pernah kena prank Kongguan isi rengginang? Silahkan komen di bawah. Nah, omong-omong soal Kongguan, kali ini tim Karsa akan sedikit menceritakan kisah keberhasilan Kongguan hingga bisa menjadi salah satu sajian wajib di Hari Raya Idul Fitri. Let's go! Kongguan merupakan salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri makanan, terutama produk biskuit dan wafer. Kongguan berasal dari Singapura dan didirikan oleh dua orang imigran kakak beradik asal Tiongkok yang menetap di Singapura, yaitu Chiu Chok Keng dan Chiu Chok Han pada tahun 1947. Pada masa awal kedatangannya di Singapura, Chiu Chok Keng dan Chiu Chok Han bekerja di sebuah pabrik biskuit lokal di Singapura. Hingga pada saat Jepang menginvasi Singapura, keduanya pindah ke Perak, Malaysia. Dengan bekal pengalamannya bekerja di pabrik biskuit lokal di Singapura, kakak beradik ini membuat biskuit secara manual di Malaysia dan produk mereka pun laku terjual. Hingga pada suatu momen mereka terkendala keterbatasan pasokan bahan baku dan memutuskan beralih menjual garam dan sabun. Usai Jepang tidak lagi menginvasi Singapura, Chiu Chok Keng dan Chiu Chok Han kembali ke Singapura dan menjual kembali biskuit yang telah dibuat secara manual ketika mereka menetap di Malaysia. Keberuntungan mereka dapati ketika Chiu Chok Han menemukan mesin pembuat biskuit bekas yang mereka beli dari pabrik tempat mereka bekerja sebelumnya. Alhasil, kemampuan produksi pun meningkat dan menimbulkan percepatan penjualan hingga kakak beradik ini mampu mendirikan pabrik Kongguan Biscuit Factory Limited pada tahun 1947. Lalu pada tahun 1980-an, pabrik Kongguan dibuka di Malaysia dan sebagian besar di negara Asia Tenggara. Hingga saat ini distribusi produk Kongguan telah tersebar di 40 negara termasuk di Indonesia. Kongguan Indonesia atau PT Kongguan Biscuit Factory Indonesia Limited awalnya bernama NV Gyeoksan Kongsi yang didirikan pada 6 September 1956 oleh 3 orang, yakni Kwi Bon Tui atau Hidayat Darmono, Ong Kong I, dan Go Sui Ki atau Dasuki Angko Subroto. Awalnya perusahaan ini hanya mengimpor produk Kongguan dari Singapura, kemudian pada tahun 1969 sampai 1971 mulai memproduksi biskuit Kongguan di Surabaya, Jawa Timur. Hingga pada Juni 1972, perusahaan bernama NV Gyeoksan Kongsi secara resmi berganti menjadi PT Kongguan Biscuit Factory Indonesia. Bisnis ini pun terus berkembang hingga Kongguan Group telah berhasil memiliki 6 pabrik. Di balik kesuksesan seorang pebisnis dalam menjual produknya, tentunya terdapat proses yang tidak mudah untuk dihadapi. Dengan bermodalkan niat dan ketekunan, pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang kita impikan. Seperti kisah perjalanan produk Kongguan yang berawal dari biskuit yang diproduksi secara manual hingga beredar di mancanegara dan menjadi biskuit legendaris yang khas terutama saat perayaan Idul Fitri. Ya, itu tadi secuil kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thank you sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.